Sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang mana mereka berasal dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka semua pada waktu itu tinggal di Mekah pada abad ke-670 Masehi, abad ke-7. Siti Khadijah adalah orang yang pertama sekali mengakui keesaan Allah dan kenabian suaminya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arkam bin Abil Arkam. Dalam bidang politik, masyarakat Arab jahiliyah tidak memiliki kepemimpinan yang mapan dan teratur. Mereka hanya memiliki seorang syekh yang berguna untuk membagi harta rampasan perang. Kemudian kepercayaan Arab pra-Islam. Orang-orang Quraisy pada Arab pra-Islam, mereka menyembah berhala-berhala yang terbuat dari patung, yang terbuat dari logam, tanah liat, dan juga batu. Sehingga terdapat banyak sekali berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Mana contohnya berhala yang terkenal pada masa tersebut yaitu berhala Latta dan Uzza. Dan juga keyakinan yang lainnya, contohnya menyembah arwah, menyembah malaikat, menyembah api, dan menyembah pohon-pohon besar yang terdapat di kota Mekah. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Mekah Arab pra-Islam membentuk kabilah-kabilah dan suku-suku. Di bidang ekonomi, masyarakat Arab pra-Islam sangat ahli dalam bidang berdagang. Mereka melakukan berdagang pada dua musim. Yang pertama pada musim panas mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam, dan pada musim dingin mereka melakukan perjalanan dagang ke Yaman. Di kota Mekah terkenal sebuah pasar yang disebut dengan Pasar Ukaz, yang mana pasar tersebut akan ramai pada bulan Zulhijjah, Zulkaidah, dan Muharram. Dalam bidang seni, masyarakat Arab sangat dikenal dengan seni syair-syairnya. Syair-syair tersebut diperlombakan oleh masyarakat Arab. Setiap syair yang menang dalam perlombaan tersebut dipampangkan di dinding Ka'bah. Untuk tempat perlombaan syair tersebut terdapat pasar yang terkenal yang dinamakan Pasar Ukaz, ya, juga sebagai tempat perdagangan bagi masyarakat Arab. Selain itu, pasar yang terkenal untuk perlombaan syair tersebut yaitu Pasar Majina dan Pasar Zulmajah. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, sebelum Islam masuk ke kota Mekah, masyarakat Arab sudah mampu mengembangkan pendidikan, diantaranya yaitu mereka telah mengembangkan ilmu astronomi. Mereka mendapatkan ilmu astronomi ini dari orang-orang bangsa Babilonia, yang mana pada saat itu bangsa Babilonia datang ke Arab karena negara mereka dijajah oleh Eropa, sehingga mereka mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan di bidang astronomi dari masyarakat Babilonia. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Memasuki usia 14 tahun pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering melakukan ibadah di Gua Hira untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan pada malam Jumat 17 Ramadan
Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira. Dia usianya yang ke-40 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi Muhammad, bacalah hingga 3 kali. Pada saat itu turunlah wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Mengetahui malaikat Jibril tersebut, Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan dan berlari pulang. Saat tiba di rumah, Nabi Muhammad SAW langsung naik ke tempat tidur dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut. Pada saat itu Khadijah merasa mendekatinya. Setelah sedikit tenang, Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada saudaranya Waraqah bin Naufal. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa tersebut kepada Waraqah bin Naufal. Setelah turun wahyu pertama tersebut, turun lagi wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima dan memahaminya, pada saat itulah dimulai dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dimulainya dari lingkup keluarga terdekatnya, sehingga pada saat tersebut Khadijah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian suaminya. Kemudian diikuti lagi oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun yang lainnya. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah menerima wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ayat inilah yang mengawali dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Rasulullah SAW mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyeru kepada agama Islam. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengajak seluruh masyarakat Quraisy yang berada di Bukit Safa untuk memeluk agama Islam secara terang-terangan, sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dicaci dan dihina oleh orang-orang Quraisy, terutama pamannya sendiri yaitu Abu Jahal. Banyak sekali penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin karena mereka tidak menyukai ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contohnya saja yaitu Yasir dan Ammar putranya serta istrinya Sumayyah. Sumayyah ditikam oleh Abu Jahal menggunakan tombak, sehingga Sumayyah adalah wanita yang pertama sekali mati syahid karena ditombak oleh Abu Jahal. Kemudian penindasan yang lainnya yaitu yang terjadi kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disiksa dengan kejam oleh Abu Jahal, paman Rasulullah SAW. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kaum Quraisy tidak mau untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu perebutan kekuasaan, karena kaum Quraisy tidak suka akan kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian yaitu penyamaan hak antara kaum bangsawan dengan orang biasa atau hamba sahaya. Kemudian faktor ekonomi, dan kemudian taklid, yaitu sangat enggan mereka untuk meninggalkan agama yang telah dibawakan oleh nenek moyang mereka terlebih dahulu. Kemudian dengan begitu saja mengikuti ajaran yang baru yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka takut akan hari kebangkitan, karena di dalam Islam setelah orang yang meninggal pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dari kubur.
Kemudian yang selanjutnya itu peristiwa hijrah ke Habsyi. Dengan adanya siksaan terus-menerus yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk melakukan hijrah ke Habsyi karena pemerintahan Habsyi atau yang rajanya yang dikenal dengan Raja Najasyi terkenal dengan raja yang baik dan dermawan. Hijrah ke Habsyi ini dilakukan dengan 2 gelombang. Pada waktu tersebut kaum Quraisy mengutus dua orang dari kabilahnya, yaitu Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As, untuk menfitnah kaum muslimin kepada Raja Najasyi. Mereka mengatakan bahwa umat Islam telah menjelek-jelekkan agama yang dibawakan oleh Isa dan bundanya. Tidak hanya itu, kaum Quraisy juga melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin, yang mana isi pemboikotan tersebut yang pertama yaitu dilarang melakukan perdamaian dengan Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu dilarang melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Yang ketiga yaitu dilarang melakukan perdamaian dilarang menjenguk orang sakit yang berasal dari kabilah Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Dan yang terakhir yaitu kaum Quraisy menjaga ketat dan mengkucilkan pemukiman umat Islam yang berada di bagian utara kota Mekah. Dan yaitu peristiwa Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Di saat melakukan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW menerima kabar bahwa dua tokoh terkemuka dari kaum Quraisy yang terkenal dengan kekejamannya memeluk agama Islam, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan masuknya dua tokoh terkemuka tersebut, maka perkembangan Islam mendapat kekuatan yang sangat kuat. Kemudian yaitu Amul Husni atau tahun duka cita, yang mana Amul Husni yaitu dua orang terdekat yang selalu memberikan semangat kepada Rasulullah meninggal. Orang tersebut yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abdul Muthalib. Sehingga Nabi Muhammad SAW sangat merasakan kesedihan atas kepergian dua orang terdekatnya tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Sepeninggalan dua orang terdekat Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah istrinya dan Abi Talib, penindasan terhadap kaum muslim semakin menjadi-jadi, sehingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslimin untuk hijrah ke Taif dengan harapan masyarakat Taif dapat menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau sampai di Taif bersama Zaid bin Sabit. Tidak mudah perjalanan Rasulullah SAW menuju ke Taif. Beliau mendapat banyak sekali siksaan dan ancaman dari kaum Quraisy, sehingga beliau banyak terdapat luka-luka kerana dilempari oleh kaum Quraisy dengan batu. Kemudian sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah selama 13 tahun di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW tidak mengalami kemajuan terhadap perkembangan dakwah Islam di sana. Mekah sebagai tempat kelahirannya tidak memberikan harapan untuk dakwah Islam, sehingga Nabi Muhammad SAW
telah mencoba berdakwah mengembangkan agama Islam ke berbagai daerah, sehingga Nabi Muhammad SAW menemukan kota yang bernama Yasrib atau yang dikenal sekarang ini dengan Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada tanggal 16 Rabiul Awal. Sebelum sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW singgah di sebuah rumah yang dimiliki oleh Kulthum bin Hamdan. Di sana Rasulullah SAW mendirikan sebuah masjid di atas tanah Kulthum bin Hamdan yang diberi atau yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Ada beberapa kebijakan Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Yang kedua meletakkan landasan-landasan politik. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan kaum Yahudi. Kemudian di Madinah Nabi Muhammad SAW juga mengembangkan ilmu pendidikan. Kemudian kebijakan Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya itu mendirikan masjid yang kita kenal juga dengan Masjid Nabawi, menciptakan kesejahteraan umum, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Perkembangan Islam di Madinah terjadi dengan sangat pesat karena masyarakat Madinah menerima ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan baik. Ada banyak peperangan yang terjadi selama masa periode Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai contohnya yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang lainnya. Dan begitu juga dengan perjanjian-perjanjian. Nah, contohnya itu perjanjian Aqabah 1 dan 2 dan perjanjian Hudaybiyah. Nomor 5. Dalil dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-5 yang berbunyi, Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur, yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Kemudian dalil dakwah secara terang-terangan, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.